Baik, selamat pagi untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore yang di Amerika. Sekarang kita akan memulaikan Bible study kita di buku Everlasting Covenant, chapter yang ke-42, dengan judul The Everlasting Covenant Complete, perjanjian kekal selesai. Baik, kita telah bahas sebelumnya ya, pelajaran-pelajaran yang indah di chapter-chapter awal, di mana Injil diberitakan pada bangsa Israel. Yang pertama waktu malaikat di chapter pertama ya, kita telah belajar bahwa malaikat turun dari surga, memberikan kabar kesukaan bagi bangsa Israel, orang-orang Yahudi tentang kelahiran juru selamat, tapi semua mereka tertidur. Mereka tidak peduli, hanya gembala-gembala di padang yang menyambut kabaran ini. Dan juga orang-orang Majus dari timur ya, mencari juru selamat, Yesus itu sendiri, anak domba Allah. Dan kita belajar selanjutnya tentang Abraham ya, bagaimana Abraham dipilih. Abraham dipilih karena dia dekat dengan Tuhan. Karena dikatakan hanya orang yang dekat dengan Tuhanlah yang Tuhan akan pilih. Karena Abraham suka membuat mesbah-mesbah untuk Tuhan ya, mesbah-mesbah persembahan. Dan Abraham kita tahu diuji imannya, tapi dengan penyerahan yang sungguh-sungguh pada Tuhan, dia selalu menang ya, selalu menang. Dan setelah itu pada bangsa Israel dan pada kita semua sekarang ya, janji itu diberikan, the everlasting covenant. Di Ibrani 11 ayat 10 kita mulai, sebuah kota yang mempunyai dasar. Jadi ini adalah janji Tuhan kepada Abraham dan bagi kita semua. Jadi kota yang ada fondasinya. Ini adalah kota yang nyata ya, itu kerajaan surga. Yesaya 65 ayat 18 dan Kisah 15 ayat 18 katakan, bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Semua karyanya sejak awal dunia dikenal oleh Allah. Jadi Tuhan telah menyiapkan segala-galanya. Jadi kita tidak perlu bersedih. Kita harus bergirang, bersorak-sorak. Karena Tuhan telah menciptakan, Tuhan telah menyiapkan sejak awal dunia, ya. Jadi ini kota yang mempunyai dasar ini Tuhan siapkan bagi semua orang yang percaya. Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kisah 20 ayat 21. Dan yang paling utama adalah Kristus. Kristus adalah pokok keselamatan kita. Kristus adalah pokok iman kita. Dan Kristus juga adalah merupakan pokok pelajaran kita ya di Everlasting Covenant. Oke. Di Kisah 10 ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi ya. Mulai dari Musa sampai dengan Yohanes. Jadi kita punya pelajarannya juga di gereja. Kejadian adalah dasar ya, di mana pokok utama dari Injil, Alkitab adalah Yesus itu sendiri. Baik, saya lanjutkan. Perhimpunan terakhir umat Allah dan penetapan mereka di bumi yang dipulihkan telah menjadi tema para nabi sejak kejatuhan. Dan sebagai kelanjutan dari tema ini, mereka semua telah memberikan kesaksian
bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus akan menerima pengampunan dosa. Karena hanya dengan pengampunan dosa, perhimpunan dan pemulihan itu dapat terjadi. Jadi kita dapat mengadakan pemulihan, perhimpunan, akan ada sukacita yang seperti dibahas tadi di awal, kalau ada pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu hanya melalui Yesus. Marilah kita melihat beberapa nubuatan yang memberitahukan tentang hal-hal ini. Dan nubuatan-nubuatan itu akan menjadi perwakilan dari nubuatan-nubuatan yang lain. Pertama-tama kita akan melihat nubuatan dari Yesaya pasal ke-11. Oke, jadi kita akan membahas selanjutnya tentang Yesaya pasal 11 ya. Tentang nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di mana everlasting covenant ya, perjanjian kekal ini disampaikan. Oke, ini dia Yesaya pasal 11, pekerjaan Injil secara garis besarnya. Di sini dikatakan di Yesaya pasal 11, satu tunas akan keluar dari tunggu Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi kita tahu ini suatu tunas yang akan keluar dari tubuh Isai adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mengatakan ya, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat. Di Wahyu 3 dikatakan, aku menasihatkan kamu. Ya, jadi ini adalah Yesus sendiri. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi Tuhan tidak pernah mengambil keputusan hanya dengan perkataan orang lain. Tapi Tuhan mengenal semua kita ya, yang ada di dunia ini. Dia mengerti isi hati kita dan dia mengenal siapa kita. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Itu dia. Bandingkan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 8 ya. Jadi di 2 Tesalonika 2 ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan dengan melalui suaranya, orang-orang fasik akan dimusnahkan. Kita lanjut ya. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi kebenaran akan selalu menjadi miliknya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Jadi ini adalah satu gambaran suasana yang ada di surga nanti ya, di mana serigala tidak akan memakan domba lagi, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput ya, dan ada anak kecil yang bersama-sama. Satu pemandangan yang luar biasa, tanpa dosa ya. Makanya tadi dikatakan kita akan berkumpul bersama-sama meskipun kalau dosa kita sudah diampuni. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Satu hal yang luar biasa. Kita tahu ular tedung ini adalah king cobra ya, ular kobra yang bisanya sangat mematikan. Dia menyerang saraf langsung ya. Jadi satu kali patokan ini mematikan. Tapi
anak yang menyusui ini bermain dengan ular kobra ini, artinya sudah tidak ada kutukan dosa lagi ya. Sudah dipulihkan semuanya. Sudah tidak ada tanda-tanda dosa. Mungkin ular ini sudah tidak berbisa lagi. Nah, ini yang paling utama. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi semua yang ada di surga, semua mengenal siapa Tuhan. Dan karakter Tuhan ada pada mereka semua. Dan pengenalan akan Tuhan itu katanya seperti air laut yang menutupi dasarnya. Benar-benar tertutup. Kalau kita melihat pantai kan, nggak bisa melihat dasar laut kan, karena tertutup semua. Jadi itulah orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Tidak ada lagi yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di gunung yang kudus. Yerusalem baru yang ada fondasinya ya, yang dibahas di awal tadi. Di sini kita mendapat garis besar dari seluruh sejarah Injil, termasuk penghapusan dosa dan orang-orang berdosa, dan penetapan orang-orang benar di bumi yang baru. Ketika orang-orang yang rendah hati akan mewarisi bumi dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi di sini orang-orang yang rendah hati akan mewarisi bumi ya, sama dengan Matius pasal 5 kalau tidak salah ya. Karena Mazmur 37 ayat 11 ini, di sini di bahasa Inggrisnya kalau kita baca di sampingnya, the meek shall inherit the earth. Karena di Matius 5 juga dikatakan the meek ya, orang yang rendah hati itu sama dengan lemah lembut ya. Jadi meek itu rendah hati, lemah lembut, penurut, bahasa Inggrisnya sabar, tidak sombong, tenang, tidak suka bertengkar, ya itu ya definisi dari the meek. Jadi kalau the meek di Matius pasal 5 itu, orang yang lemah lembut itu adalah bukan orang yang lemah ya, tapi orang yang sebenarnya dia mempunyai kekuatan untuk mengendalikan diri. Jadi itu definisi dari meek, meek ya. Jadi rendah hati, lemah lembut, penurut, orang yang kuat bisa mengendalikan diri. Jadi tidak suka bertengkar, tenang. Mungkin ini orang-orang yang tidak suka berdebat juga ya, orang-orang meek ini. Jadi orang akan mewarisi. The meek shall inherit the earth. Bumi ini adalah dunia baru ya, dunia baru akan mendapat warisan. Itulah everlasting covenant. Setelah memberikan seluruh cerita seperti yang telah dibaca, sang Nabi menjelaskan lebih rinci lagi. Kembali ke titik di mana ia memulai dan ia melanjutkan. Ya, jadi kita lanjutlah di Yesaya pasal 11 ini. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Jadi Yesus ini akan menjadi panji-panji ya, satu kebanggaan. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk kedua kalinya, untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Siniar, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Oke. Jadi Tuhan akan menebus semua umat-umat yang tersisa ya, orang-orang yang mencari Tuhan ya ini. Mulai dari Asyur. Asyur ini kalau sekarang di bagian Irak ya, di bagian utara kalau nggak salah ya. Ia akan menaikkan satu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ya, Yesaya 11 ayat 10 sampai 12. Jadi Tuhan akan mengumpulkan semua orang-orang Israel yang terbuang, orang-orang Yehuda yang terserak di seluruh penjuru bumi.
pada waktu itu ya. Ini pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tentang pengumpulan umat pilihan dari keempat penjuru bumi ini, kita juga membaca dalam Matius 24 ayat 31. Nah ini, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, Matius 24. Kuasa yang digunakan untuk mengumpulkan mereka akan sama dengan kuasa yang dimanifestasikan ketika Tuhan mengacungkan tangannya untuk mengumpulkan umatnya. Untuk pertama kalinya seperti yang tertulis, akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi itu dia. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, semua umat-umat akan dikumpulkan menjadi satu ya. Bangsa Israel yang terserak, orang Yehuda dan seluruh penjuru bumi akan dikumpulkan bersama-sama. Pekerjaan Injil secara garis besar. Jadi waktu tunas akan keluar, yaitu Yesus yang lahir ya di Nazaret, dan Roh Tuhan ada padanya, dan melalui Yesuslah ada pengharapan ya bagi seluruh bangsa, baik orang Yahudi, Israel, dan semua kita yang ada. Sampai di sini ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Nah, Ya, silakan. mulai naik yang paling atas itu, yang ada tadi Oke. pengampunan. Yang pekerjaan Injil secara garis besar. Iya, turun lagi. Ada pengampunan dosa, kita lihat tadi pada dalam Bapa. Turun lagi Ya. kayaknya. Boleh naik lagi? Iya, naik lagi maksudnya. Oh, Hmm. sini. Itu tadi yang mana itu pengampunan dosa tadi orang ada bilang Oh, yang sebelum ayat Yesaya kan. oke. Iya, itu tuh. Oh, ini nih. Betul. Terhimpun terakhir Ya, umat ini Allah. ya, perhimpunannya. Ya. Jadi sini kita mau kasih komentar. Dibilang perhimpunan terakhir umat Allah atau gathering dan penetapan mereka di bumi yang dipulihkan telah menjadi tema para nabi sejak kejatuhan. Dan sebagai kelanjutan dari tema ini, mereka semua telah memberikan kesaksian bahwa semua orang percaya kepada Kristus akan menerima pengampunan dosa, karena hanya dengan pengampunan dosa, perhimpunan dan pemulihan itu dapat terjadi. Nah, ini kan dia punya inti sebenarnya kan ini waktu chapter sebelumnya itu dikumpulkan apa namanya satu gembala perhimpunan dikumpulkan kembali. Terus ini gathering kan ini dia punya besar itu adalah everlasting covenant complete. Dan orang sudah tahu everlasting covenant itu kan Tuhan memberikan perjanjian kepada mereka bahwa dia dan keturunannya akan memiliki anak yang akan dapat di tanah yang bisa didiami untuk selama-lamanya. Dan orang yang akan mendiami selama-lamanya itu harus hidup selama-lamanya. Itulah everlasting covenant. Nah, ini Tuhan mau menggenapi covenant-nya itu atau perjanjiannya itu kepada Abraham dan keturunannya, dan kita tahu keturunannya itu yang orang belajar itu Yesus Kristus, the seed, his seed. Tetapi orang yang berada dalam Kristus juga akan memperoleh janji itu, dan kita sudah belajar waktu lalu ya, yang lalu kemarin dan minggu lalu, yang mana kita semua akan dikumpulkan, orang Israel dan juga orang kafir yang menerima Kristus. Dan ini perjanjiannya akan dikenapi, gitu, akan komplit. Nah, ini adalah inti dari Alkitab dan perbincangan seluruh nabi di Alkitab, yang mana akan kita dikembalikan lagi ke tanah yang sudah hilang ya, itu kita tahu di Taman Eden itu sudah hilang, akan dikumpulkan. Tetapi tanah itu akan perhimpunan pemulihan itu dapat terjadi hanya satu,
dia punya condition, yaitu hanya dengan percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa. That's it, gitu. Iya, betul. Jadi makanya kan Ellen White bilang justification by faith itu atau the third angel's message itu sama dengan forgiveness of sin. Itu sama. Iya. It's the same, equal. Nah, jadi waktu orang mempelajari pelajaran ini, the third angel's message itu atau pengampunan dosa itu adalah bagaimana Tuhan mau kembalikan lagi orang ke tanah yang hilang, di mana everlasting covenant atau perjanjian kekal itu akan Tuhan penuhi kepada kita semua. Tetapi pemenuhan janji itu, kalau orang pelajarinya dia punya konflik yang terjadi sebelumnya waktu di di zaman rasul-rasul yang mana kalau kamu nggak disunat kamu akan selamat. Masih ingat itu konflik itu yang orang melihat juga di pelajaran ini. Kalau kamu nggak disunat nggak akan selamat gitu. Tetapi bukan itu. Kalau kamu tidak menerima pengampunan dosa, kamu tidak akan selamat. Seperti itu. Iya. Karena keselamatan itu berdasarkan kita menerima pengampunan dosa atau darah Tuhan Yesus atau Yesus yang disalibkan. Itu keselamatan. Tetapi, ini ada tetapi. Waktu di saat kita menerima pengampunan dosa, kan justification. Itu justify itu kan dia punya, Ellen White bilang, kalau orang lihat kan itu bahasa Inggris, justify. Justify itu, Ellen White punya tulisan bilang, just as if we have never sinned. Jadi, kita di justify itu sama seperti kita itu di pemandangan Tuhan nggak pernah berdosa, just as we have never sinned. Iya. Tuhan hukum lihat kita sama seperti Tuhan Yesus nggak pernah berdosa. Kenapa? Karena saya punya dosa ini, saya sudah kasih kepada Yesus. Kemudian saya menerima pengampunan dosa. Di saat itu ada tukaran, ada apa? Ada transaksi. I give my sin, makanya forgiveness kan forgive. Forgiveness, saya give my sin for righteousness. Waktu saya punya dosa kepada Kristus, saya mendapat kebenaran. Kepada kita kebenarannya. Iya, itu betul. Forgiveness of sin. Waktu saya menerima forgiveness of sin, di saat itulah saya di-justify atau saya dibenarkan. Pemandangan hukum saya tidak pernah berdosa. Dan orang-orang seperti itulah yang akan menerima everlasting covenant. Tetapi ini tetapinya ya. Waktu saya menerima righteousness-nya Kristus atau kebenarannya Kristus, saya kan terima dengan iman kan kebenaran Kristus. Kita bilang iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia. Nah, waktu saya punya dosa kepada Kristus, kemudian saya menerima kebenaran Kristus, kita harus tahu definisi kebenaran itu apa. Dan dikutipkan Ellen White dibilang righteous itu adalah right doing, perbuatan benar. Ini perbuatannya doing, berbuat benar. Perbuatan benar siapa yang kita harus lakukan? Itu doingnya, perbuatannya Tuhan Yesus, ya kan? Nah sekarang Tuhan Yesus di dunia bikin apa gitu? Nah, itu yang kita harus pelajari. Apa Tuhan Yesus punya perbuatan di dunia ini yang waktu saya kasih dosa saya, kemudian saya terima dia punya righteousness atau kebenarannya. Itu kita tahu ya, Tuhan Yesus berjalan hidupnya di dunia ini tanpa dosa. Seperti itu kita tahu, berarti waktu saya terima kebenaran Kristus, ia akan dimanifestasikan, saya punya kehidupan juga tidak ada dosa, seperti itu. Kemudian, doing apa yang Tuhan Yesus bikin di dunia ini? Coba kita lihat, dia pergi memberitakan gospel, kan, Injil ke orang-orang. Tapi di saat dia memberitakan Injil ke orang-orang, dia juga untuk kasih Injil kepada orang, dia terlebih dahulu menunjukkan simpatinya kepada orang-orang.
memberikan kesembuhan, Hmm. menyembuhkan orang-orang. Iya, Jadi tanpa ada simpati ke orang-orang, orang-orang nggak akan menerima Injil yang Tuhan Yesus berikan. Jadi itulah iya, doing yang orang akan berikan kepada orang lain, yaitu kita akan melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Ya mungkin iya, itu juga ya. Jadi karena kalau saya menerima kebenaran Kristus, kita tidak akan hanya berdiam-diam begitu tanpa melakukan sesuatu, karena kebenaran Kristus itu adalah perbuatan Kristus. Makanya iya, untuk kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, kita harus tahu Yesus bikin apa sih kehidupan Tuhan Yesus, dan waktu kita iya, menerima kebenaran Kristus, kita juga akan melakukan hal yang sama yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Itu adalah manifestasi dari iman yang saya terima iya, betul. dari pengampunan Yesus. Oke, itu tenang aja. Iya, Baru terima kasih dia banyak, baru Ayah. baru Heeh. sana yang kekal itu akan bisa menjadi bagian kita. Thank you. Iya, oke. Terima kasih banyak temannya dari OI ya. Dengan teman ini kita lebih mengerti ya tentang apa itu kebenaran Kristus, righteousness of Christ, right doing ya, perbuatan Kristus yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih tambahan yang sangat bagus. Ada lagi yang mau tambahkan? Lali mungkin mau tambahkan atau yang lain? Oke. Jadi tanpa pengampunan dosa tidak akan ada perhimpunan ya, tidak akan ada pemulihan. Dan pemulihan hanya ada dalam Kristus. Jadi akan menjadi sukacita yang besar ya kalau kita mempunyai kepercayaan yang penuh pada Yesus. Hanya orang-orang yang percaya yang akan menerima pengampunan dosa. Bukan hanya percaya, tapi kebenaran Kristus dihisapkan pada kita ya, diberikan pada kita. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, saya lanjut ya. Tuhanmu datang. Judul kecilnya adalah Thy God Come. Tuhanmu datang. Tadi Oi sudah bahas bagaimana kita akan mengadakan pertemuan kalau ada pengampunan dosa saat kita menerima kebenaran Kristus ya. Jadi di judul kecil ini Tuhanmu datang. Tentang pertemuan ini yang pertama dan yang terakhir kita juga baca dalam kitab Yesaya ke-40, pemberitaan Injil, termasuk pengampunan dosa, pemberian Sang Penghibur, Roh Kudus, penetapan Allah sebagai satu-satunya kuasa di alam semesta, pencipta dan pemelihara, dan pengumuman kedatangan Tuhan dalam kemuliaan. Semuanya ditemukan di sana. Ya, di Yesaya pasal 40 ini ya. Kemudian di dalam perkabarannya, lihat itu Allahmu. Baik, kita baca ya. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Bandingkan dengan Wahyu 22 ayat 12 ya. Wahyu 22 ayat 12 kita tahu tentang orang-orang benar akan mendapat upahnya ya, mendapat upah. Akan dapat mereka punya reward. Ya mungkin ini saat kita sudah mempunyai right doing ya, sudah mendapat righteousness of Christ dengan iman ya, maka kita akan melakukan right doing itu yang tadi Owe jelaskan, perbuatan-perbuatan Yesus yang ada di dunia ini yang kita lakukan, kita akan mendapat upah dari jerih payah apa yang kita lakukan. Dan mereka akan memperolehnya, berjalan di hadapannya, perbuatannya di hadapannya. Nah, ini dia. Jadi orang punya perbuatan-perbuatan bukan dari orang punya diri sendiri, tapi dari kebenaran Kristus. Melalui kebenaran Kristus lah
Saat kita dibenarkan, kita akan melakukan kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita sendiri. Seperti seorang gembala, ia akan mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya 40 ayat 10 dan 11. Iya, jadi Yesus yang adalah gembala kita, dan kita adalah anak-anak domba. Jadi anak-anak domba ini tidak pernah akan melawan gembala ya. Jadi kita akan berada pada gembala terus. Dia akan menghimpun, akan mengembalakan kita, akan memeluk kita. Kita akan berjalan bersama-sama dengan dia kemanapun dia pergi. Bahkan kita mendengar dan mengenal suara gembala itu sendiri. Jadi ini satu hal yang luar biasa ya. Baik, kita lanjut. Sebelumnya kita telah membaca tentang pengumpulan domba-domba yang hilang dari Bani Israel ke dalam satu kandang. Sehingga akan ada satu kandang dan satu gembala. Jadi hanya ada satu kandang. Tidak ada kandang-kandang kecil-kecil di lain-lain tempat. Hanya satu kandang dan satu gembala. Di sini kita melihat bahwa pengumpulan tersebut dimulai dengan pemberitaan Injil dan digenapi hanya pada saat kedatangan Tuhan dalam kemuliaan bersama dengan para malaikatnya. Dan lebih jauh lagi, kuasa dan kemuliaan kedatangan Tuhan itu sama dengan kuasa yang halus menyertai pemberitaan Injil. Jadi kuasa kedatangan Tuhan yang kedua kali, kuasa yang sama yang diberikan saat kita memberikan pemberitaan Injil. Kalau sudah kuasa kedatangan Tuhan itu sudah begitu dahsyatnya dan mulianya, sama juga, kuasa yang sama juga saat kita memberitakan Injil, begitu dahsyat dan kuatnya kuasa itu. Luar biasa sekali ya. Jadi, di sini tentang kedatangan Tuhan. Baik, sampai sini ada yang mau tambahkan ini? Tentang Tuhanmu datang? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kawanan yang tersebar. The scattered flock. Dalam ayat-ayat berikut ini kita membaca kondisi domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan bagaimana gembala-gembala yang tidak setia mencerai-beraikan domba-domba itu dan bukannya mengumpulkan. Oke. Jadi kita akan mau belajar di sini, ada juga gembala-gembala yang tidak setia. Jadi gembala-gembala yang tidak setia ini adalah bukan mengumpulkan, tapi mencerai-beraikan domba-domba itu. Artinya mereka memisahkan domba-domba itu dari Kristus. Dari Kristus. Baik ya, kita baca. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Jadi ini gembala-gembala dari Israel ya, bukan dari luar Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Jadi mereka memikirkan diri sendiri ya. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Jadi seharusnya gembala-gembala ini yang dia pikirkan adalah domba-domba itu sendiri. Bagaimana mereka memberi makan domba itu, memelihara, menjaga. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Jadi domba-domba ini kayak hanya dimanfaatkan gitu. Jadi susunya diambil, bulunya dibuat pakaian, yang gemuk disembelih, tapi tidak digembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Oke, mungkin kalau kita pikir sampai sini, kita memikirkan gembala-gembala yang lain.
Tapi bagaimana dengan berkaca pada diri kita sendiri ya? Sudahkah kita mengobati luka-luka domba-domba yang lain? Domba-domba yang tersesat, apakah kita sudah cari dan bawa pulang? Ya, jadi kadang-kala kalau kita baca hal-hal seperti ini, kita hanya memikirkan orang lain. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri ya? Oke. Sampai sini mungkin ada tambahan? Halo Oke. Nang, Ya, silakan, Li. ya, mungkin bukan ini jadi pertanyaan ini. Jadi gembala-gembala ini siapa yang kategori gembala? Apakah kita semua ini gembala atau hanya pendeta-pendeta atau apa? Iya. Kira-kira ini gembala-gembala siapa yang Oke. palsu ini? Ya, gembala-gembala bisa pendeta, tapi gembala-gembala juga bisa orang-orang yang memiliki kebenaran. Orang-orang yang memiliki pengetahuan akan kebenaran. Jadi karena kebenaran ini kan harus diberikan bagi orang-orang yang ada ya. Atau mungkin ada tambahan yang lain. Dan mungkin gembala-gembala ini siapa? Apakah hanya pendeta atau kita semua mempunyai tanggung jawab ini sebagai gembala-gembala? Ini pertanyaan dari Lali. Iya, sebenarnya kan gembala-gembala itu sebenarnya Tuhan tunjukkan pada pendeta-pendeta. Sebenarnya ini khususnya kepada Iya, iya. pendeta-pendeta atau di zaman bangsa Israel. Kita lihat juga kan pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang gitu. Tetapi apa namanya, kita lihat di bangsa Israel kan banyak gembala-gembala yang saat menjadi gembala kan tidak melakukan tugas mereka gitu. Nah kalau kita lihat juga bahwa di saat kita juga menerima akan pekabaran Tuhan atau firman Tuhan, itu tanggung jawab juga menjadi tanggung jawab kita, karena untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan hanya dibatasi saja kepada pendeta ya. Iya. Semua orang punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada siapa saja. Misalnya kita sudah menerima pekabaran ini, apakah kita harus menunggu pendeta-pendeta Iya. untuk kasih kepada? Gimana kalau mereka nggak kasih contoh? Jadi Iya. siapapun yang Tuhan sudah berikan akan pekabaran ini, dia Tuhan kasih kita bukan hanya oke, kita kasih sama kamu Onang atau Lali Mama Pinky, Iya. tapi apa tujuan saya terima pekabaran ini gitu. Ya bukan untuk kita terima sendiri, ini Tuhan kasih ke Iya. kita supaya kita juga bisa bagikan kepada orang lain dan orang lain juga bisa mendengar pekabaran ini. Tapi kita tahu ya, the true shepherd atau gembala yang sesungguhnya kan itu Yesus. Kita sudah tahu itu. Tapi Iya. yang menjadi gembala untuk manusia itu adalah orang-orang yang memimpin kepada Tuhan Yesus atau membawa ke true shepherd atau kepada gembala Iya. yang sejati gitu. Jadi tapi banyak juga yang gembala-gembala yang bukan mengumpulkan domba-dombanya tapi malah scatter ya, memisahkan, mencerai-beraikan domba-domba itu gitu. Dan kalau kita lihat orang-orang yang memiliki karakter gembala yang sejati, mereka mempunyai karakter sama seperti Tuhan Yesus, di mana mereka Tuhan Yesus mencari domba yang hilang itu sampai nyawanya, mempertaruhkan nyawanya. Gitu. Iya. Kita juga gembala yang Tuhan percayakan, melihat akan karakter gembala yang sejati, kita juga akan melakukan apa saja untuk mencari domba hilang. Nah, kalau kita lihat di perumpamaan Tuhan Yesus kan yang ada koin yang hilang, ada anak yang hilang, ada domba yang hilang. Apalagi ya, perumpamaan Tuhan Yesus apalagi yang hilang? Koin yang hilang, domba yang hilang, apalagi satu anak yang hilang, apa hanya 3? Masih ingat dia punya perumpamaan itu?
Iya, anaknya hilang. Lalu 3 ya, Mereka hanya hilang. 3 ya. Tiga Irham. anaknya hilang. Ya, jadi kalau surat kita dasar waktu itu Lali kasih perumpamaan yang mengenai koin yang hilang. Koin yang hilang itu kan di dalam rumah kita. Iya, Koin yang hilang itu di dalam rumah, hilangnya dalam rumah. Ya. iya, Jadi sebagai gembala, saya harus cari koin itu atau orang-orang yang hilang di dalam rumah kita gitu. Tapi bagaimana saya cari itu? Ya saya harus cari dengan hati-hati. Kan koin itu kalau kita sapu rumahnya itu kan, kalau kita sapu dengan tidak hati-hati bisa saja koin itu malah tambah hilang gitu. Dan cari dengan lampu gitu, itu kan membantu. Firman. Jadi ya, jadi kita harus cari, sebagai gembala saya harus cari dulu koin itu dengan hati-hati di rumah kita, dengan firman Tuhan, dengan dengan penuh doa kita harus cari sampai dapat gitu. Karena koin Dengan itu sabar. Koin itu dia kan satu benda yang dia nggak tahu dia hilang gitu. Itu koin. Jadi sampai seorang di rumah kita nggak tahu dia hilang gitu. Kalau Iya, betul. domba yang hilang dia tahu hilang, tapi dia nggak tahu pulang gitu. Gembala itu harus cari. Kalau anak yang hilang dia tahu pulang gitu. Jadi ada beberapa ilustrasi dari kita adalah gembala harus cari itu. Dan cara kita cari itu memang mempertaruhkan nyawa kita sama seperti Tuhan Yesus, dan penuh kesabaran sampai Tuhan Yesus cari domba yang hilang kan, sampai dirinya dipertaruhkan. Nah, itulah gembala. Dan Tuhan Yesus tunjukkan, nah inilah gembalanya ya yang seharusnya, dan begitulah kita yang menjadi gembala untuk membawa domba yang hilang atau kawanan yang hilang. Jadi untuk cari yang hilang itu sama kita pikir, kita mesti, kalau orang Amerika mungkin ke India, ke negara-negara yang miskin gitu. Tapi sometimes kita nggak tahu dalam rumah kita ada orang yang hilang yang harusnya kita cari gitu. Bisa anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, atau adik kita, atau mungkin tetangga-tetangga di sekitar rumah kita gitu. Jadi misioneri itu tidak terbatas harus keluar gitu. Di sekitar kita dulu gitu, kita mulai dari kita, atau diri kita sendiri mungkin kita hilang tapi nggak merasa hilang. Itu yang bahaya ya, seperti orang Yahudi, atau dia itu yang akan hilang, kita suci. Nah itu makanya dengan pekabaran ini kita menunjukkan kita hilang, kita semua hilang, dan perlu untuk koreksi diri, pengampunan dosa, dan setelah pengampunan dosa kita terima, kita harus lihat apakah kehidupan di Kristus itu sedang menjadi bagian kita. Betul. Oke, mungkin itu tambahannya. Thank you. Iya, terima kasih penjelasannya. Gimana, Li? Ya, jadi ini kalau kita lihat dia punya konteks kan, kenapa jadi ini? Kalau ini kan penjelasannya ini kita ini gembala ya berperan. Cuman kalau kita lihat ayat ini dia bilang kamu menikmati susunya dari bulunya. Iya. Iya, kamu buat pakaian. Jadi istilahnya ini Allah orang menilai kebenaran. Iya, maksudnya kamu menikmati susunya dari bulunya. Ini jadi ini gembala menikmati hasil dari dombanya kan. Ini dia punya. Jadi semua kan orang pikirannya ini kan harusnya ke pendeta kan, mereka menerima kehidupan atau gaji mereka dari jemaatnya yang sebagai domba kan. Jadi ini yang lagi ngetren sekarang, lagi banyak perdebatan sekarang karena hal-hal seperti ini. Jadi bagaimana kita bagaimana Tuhan mau tanggapi ini ya. Jadi ini memang lebih seperti awal dibilang tadi, ini lebih mengarah ke gembala-gembala, pendeta-pendeta ya. Jadi ini teguran juga ya, bukan untuk pendeta aja, kita juga semua dapat teguran yang sama. Iya. Itu aja. Iya, terima kasih. Iya, gimana ya? Iya, betul tadi itu lagi bilang ya. Istilahnya pendeta-pendeta sudah dibayar gitu ya. Harusnya kasih makanan ke domba-dombanya. Itu kan harus kasih pekabaran yang Tuhan berikan.
Tapi Iya. yang tadi Lali juga bilang, itu juga aplikasi untuk kita sebenarnya. Kita Iya, sepertinya udah kegemukan makan materi Rajasnus Private. Iya. Iya, Tiap betul, minggu betul. belajar, tiap saat Iya, betul. apa. Tapi orang-orang di luar nggak tahu pekabaran Rajasnus Private itu apa. Padahal ini akan mendapatkan kecuran Roh Kudus. Dan itu sudah jelas, nggak ada, tidak ada statement lebih jelas dari itu yang Ellen White bilang. Tapi Iya, saat orang menerima pekabaran ini udah kegemukan istilahnya. Apa yang kita harus iya, lakukan gitu. Seperti iya, itu. Apa? What's the point dari terima pekabaran ini? Jadi ya itu orang berdoa sama iya, Tuhan untuk buka jalan gimana pekabaran ini iya, bukan hanya orang makan dan minum berpesta pora dengan firman Tuhan, tapi kita harus bagikan juga kepada orang-orang lain. Oke, thank you. iya. Terima kasih Oi dan Lali. Kalau Jadi Nang, kuasa ini, ya, ya gimana Li? Silakan. jadi seperti bilang tadi, jadi abis ini kan kita akan belajar, ini kan gembala-gembala palsu, nanti juga Tuhan akan campur tangan, dia akan Iya, binasa gembala-gembala palsu dan menggantikan dengan gembala, dia sendiri akan memimpin ya, iya, Tuhan betul, sendiri betul. akan jadi gembala, jadi Hmm, dan dia akan mengutus gembala-gembala yang sejati, makanya gembala-gembala iya, ini sebelumnya kita sudah belajar ya bahwa domba-domba hanya kenal itu dia punya suara gembala, yaitu iya, Kristus, dan dia akan utus gembala-gembala, dan gembala-gembala ini harus dia punya suara harus sama dengan gembala yang asli. iya, asli, Kalau nggak betul. sama dengan DP suara dengan Yesus itu, Domba gembala-gembala nggak ini kenal. akan terserak. Iya. Justru kalau Hmm, misalnya sama, mereka akan dikumpulkan atau di gathering ya, dia punya iya, konteks. betul. Jadi ini memang tanggung jawab ini memang seperti yang dibilang tadi, memang ini untuk pendeta-pendeta ya sebagai gembala. Tapi karena mereka Hmm, tidak setia, kita semua lah ya akan digunakan untuk Tuhan. Tuhan akan utus ya, yang kita Iya, gunakan suara gembala yang asli. Dan iya, iya, ini pelajaran untuk kita semua ya. Nanti belum selesai ya, akan ada sepinya lanjutan. Ya, itu aja nak. iya. Terima kasih, Li. Iya. Jadi kuasa mengumpulkan ini atau kuasa Injil ini sama dengan kuasa tadi kita baca di atas, sama dengan kuasa kekuatan kedahsyatan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi, wah luar biasa kuasa itu. Dimana kalau Tuhan datang kedua kali hanya berseru dan semua bangkit, semua akan bangkit. Bumi akan bergetar. Ya, bumi bergetar dan orang-orang berdosa ketakutan semua. Jadi ini kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar sebenarnya, ini kuasa penginjilan ini. Tapi ya mudah-mudahan ya kita menerima kuasa ini untuk melakukan kabaran penginjilan ya. Dan kita tahu kan dalam pekerjaan Tuhan nggak ada yang sia-sia. Oke, dengan demikian kita lanjut ya bacaannya. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada. Sebenarnya bukan gembala tidak ada, tapi mereka tidak mau mengembalakan itu domba-domba itu. Mereka hanya mengembalakan diri mereka sendiri. Sehingga domba-domba itu terserak di mana-mana. Dan akibat dari mereka terserak, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Binatang di hutan ini bahasa Inggrisnya adalah beast ya. Kita juga lihat di Wahyu itu ada beast. Jadi ada binatang yang buas. Oke lanjut. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Waduh, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya domba-domba ini banyak di mana-mana. Tapi yang menjadi masalah, nggak ada seorang pun yang mencari mereka gitu. Ini dibilang kawanan yang tersebar. Kawanan ini artinya banyak sekali nih domba-domba ini yang hilang, ada di mana-mana. Tapi dinubuatkan kepada gembala-gembala Israel, mereka nak mengembalakan domba-domba ini. Dia bilang bukan domba-domba yang harus digembalakan oleh gembala itu, tapi mereka menikmati sendiri ya hasil dari domba-domba itu, tapi domba itu dibiarkan. Yang lemah tidak dikuatkan, sakit tidak diobati, luka tidak dibalut, yang tersesat tidak dicari, dibawa pulang, hilang tidak kamu cari.
Jadi yang so hilang ya sudah dicuek-cuekin aja gitu. Jadi dibiarkan saja, nggak mau dicari, nggak peduli. Bahkan di sini kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Aduh, luar biasa sekali. Aduh, jadi pelajaran ini sangat bagus sekali ya. Masih adakah yang mau tambahkan ini sebelum kita masuk di judul kecil, diselamatkan dari gembala yang tidak setia. Nah, ini yang Lali sudah bilang tadi ya, bahwa Tuhan akan turun tangan ya, bagaimana mereka akan diselamatkan dari gembala yang tidak setia. Oke, kita lanjut baca saja ya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan atau bis, lantaran yang mengembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku itu tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Waduh, Tuhan ini turun tangan. Dia akan tuntut kembali, dia akan berhentikan ini gembala-gembala ini. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka. Jadi kalau melepaskan domba-domba dari mulut mereka, seakan-akan gembala itu seperti serigala yang memangsa domba-domba itu ya, yang dilepaskan. Artinya kalau dari mulut artinya mereka memakan sendiri itu domba-domba. Sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Nah, itu dia. Artinya domba-domba sendiri itu dipergunakan, dimakan, bukan digembalakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan. Pada hari berkabut dan hari kegelapan, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Wah, luar biasa. Kalau bilang dari hari berkabut dan kegelapan, berarti Tuhan mencari itu. Tuhan cari itu domba-domba, di mana mereka. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Yeskiel 34 ayat 7 dan 13. Bandingkan dengan Roma 4 ayat 13. Oke. Sampai di sini ada mau kasih tambahan tentang bagaimana. Ya, silakan nih. Oh, sorry. Anak masih mau say something. Nah, sudah. Oke, silakan nih. Okay. Ya, jadi kalau orang lihat di zaman orang ini, kalau kita lihat sendiri ya, banyak sekali gembala-gembala palsu yang mencerai-beraikan domba-domba itu sendiri, dan banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang masuk di gereja. Iya. Tapi ini adalah satu kata firman penghiburan kepada kita semua bahwa Tuhan sendiri yang akan turun tangan ya. Jadi luar biasa. Ini mestinya orang nggak perlu takut, bukan mau bilang takut ya, maksudnya nggak perlu khawatir karena Tuhan ada jalannya sendiri gitu. Iya. Ada kutipan Ellen White bilang, kenapa ajaran-ajaran sesat Tuhan izinkan masuk itu adalah untuk memisahkan lalang dengan gandum sebenarnya di dalam gereja. Jadi orang-orang yang tidak teguh pada prinsip kebenaran itu, mereka sendiri sebenarnya yang keluar dari gereja begitu. Yeah. Jadi itu atas izin Tuhan gitu. Dan kemudian orang-orang yang gembala-gembala yang palsu yang
mencerai-beraikan domba-dombanya, Tuhan akan take care. Jadi orang sebenarnya apa? Jadi orang faithful aja dengan pekabaran yang Tuhan berikan kepada Iya. kita. Nggak usah takut dengan ajaran-ajaran luar. Tuhan itu akan turun tangan gitu. Maksudnya orang hanya doakan untuk orang-orang yang, karena sometimes orang-orang yang dicerai-beraikan juga atau mengikuti domba-domba palsu itu mereka orang-orang yang innocent atau kayak hanya sebagai pengikut aja begitu. Mereka tidak ada maksud buruk apapun gitu. Jadi Tuhan akan melakukan dia punya menunjukkan kuasanya, dia akan turun tangan sendiri untuk memberikan kepada nabi-nabi palsu gitu. Dia akan memberikan punishment kepada nabi-nabi palsu. Jadi kita dengan membaca ayat ini tadi, saya sendiri terhiburkan karena kalau lihat banyak sekali orang yang disesatkan oleh ajaran sesat, kayak aduh kasihan juga, dan maksudnya rasanya kayak gimana gitu ya, karena orang kita juga pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi puji Tuhan, dengan janji ini Tuhan sendiri akan turun tangan, jadi kita tidak perlu khawatir. Yang saya khawatirkan adalah saya sendiri gitu, dengan menerima pekabaran ini, apa langkah yang harus kita lakukan untuk pekabaran ini bisa diberikan kepada orang lain, bagaimana juga saya bisa menerima akan kebenaran Kristus, apakah kebenaran Kristus itu sudah saya pancarkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan lebih ke koreksi diri sendiri ya, karena kita tahu bahwa di sana Tuhan itu akan pikir atau turun tangan, campur tangan langsung. Oke, thank you Nang, itu aja. Iya, terima kasih tambahannya, sangat luar biasa. Jadi walaupun kita sudah tercerai-berai, tapi kita mengenal suara dari Gembala Agung itu ya. Jadi bahkan di sini yang saya sangat tertarik dengan tulisan di sini adalah, aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanan. Bahkan Tuhan akan menolong mereka yang akan binasa ya dari gembala-gembala ini. Gembala-gembala yang tidak melakukan tanggung jawab mereka ya untuk mengembalakan, tapi mengembalakan diri mereka sendiri. Dan luar biasa ya, Tuhan itu sangat baik untuk kita semua. Dan Tuhan bilang, aku sendiri akan memperhatikan dombaku dan akan mencarinya. Tuhan yang akan bertindak. Dan yang pasti domba-domba yang tersesat itu mengenal suara Tuhan itu sendiri. Ada lagi yang lain? Tambahan, Li, silakan ya. Ini luar biasa, dia punya ayat apa namanya, mengena ya di hati Mas. Jadi ini luar biasa, dia punya efek ini gembala-gembala palsu ini, sama seperti dibilang tadi ya, ini kalau ini nak digembalakan, domba-domba itu akan dimakan binatang di hutan kan, artinya binasa. Nah, ini efek nabi palsu itu atau gembala palsu ini, mereka sendiri yang akan memakan ini ya, sama dengan binatang tadi orang bilang. Mereka yang sendiri makan domba itu. Iya, jadi sama-sama binasa, dia punya efek sama mengerikan sama dengan apa namanya, gembala-gembala, sama dengan di binatang ya. Iya. Iya, jadi ini jadi gembala seperti jadi bis juga. Iya, sama dengan bis ya. Bahkan sudah dikunyah untuk dimakan ya. Aduh, ini apa? Lo bisa dengar Nang? Bisa ya? Ya, jelas. Ya. Bisa. Jadi ini efek nabi palsu atau gembala-gembala palsu ini sangat besar. Ini dia punya efek luar biasa. Jadi, tapi puji Tuhan ya, ini sama dengan dibilang tadi, walaupun kelihatannya orang-orang yang tertipu ini oleh nabi-nabi palsu atau gembala-gembala palsu ya akan binasa. Ini Tuhan sendiri akan keluarkan mereka ya, nggak akan dibiarkan. Iya, asal mereka betul-betul jadi korban ya dari mangsa dari gembala palsu. Jangan jadi gembala palsu itu. Kalau kita ini mangsa,
Tuhan akan tolong. Tapi kalau kita yang gembala palsu, Tuhan sendiri akan lawan kita. Iya, betul-betul. Dia punya perbedaan ya. Iya, Ya, iya, itu aja Nang kita Mas. Kasih. iya, terima kasih, Li. Jadi Tuhan luar biasa ya. Dia mencari bahkan dalam kegelapan. Artinya Tuhan turun tangan ya untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita semua? Ini dikatakan kemana mereka akan diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan akan mengumpulkan mereka. Jadi Tuhan akan bertindak. Oke, ini pelajaran yang selanjutnya tentang satu gembala. Satu gembala, one shepherd. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembala. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Bandingkan dengan Yesaya 11 ayat 6 dan 9. Tadi Yesaya 11 orang sudah bahas ya, bahwa binatang buas dengan binatang yang tidak buas akan bersama-sama ya, akan aman di padang gurun dengan tentram. Oke, jadi aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu. Sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang ada di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar atau bis ya tadi, tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Oke, jadi satu gembala ini yang tadi dibilang Daud ya, kalau kita baca tadi ayat-ayatnya bahwa kalau gembala ini yang mengembalakan, so tidak ada lagi binatang buas. Artinya ini adalah kerajaan surga ya, kerajaan surga. Jadi di mana tidak ada lagi yang memangsa domba-domba. Jadi waktu Daud Daud kan pernah menjadi gembala ya. Dia adalah gembala yang setia juga. Dia menjaga dombanya dengan hati-hati. Bahkan Daud ini orang yang suka menyanyi ya. Dia menyanyikan lagu-lagu pujian dan lain-lain. Begitu juga kita akan punya satu gembala ya di surga, di mana sudah tidak akan ada binatang buas lagi akan memangsa domba-domba itu. Mereka akan, ini di sini dikatakan mereka akan aman dan tentram, bahkan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang ada di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Ya, ini adalah satu tempat yang aman dan damai. Mereka akan diam dengan aman, tentram, dan tidak dikejutkan oleh apapun. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah jadi gembala, artinya domba-domba itu sudah aman. Tapi sekarang kita tahu kan kita masih belum aman ya, selama di dunia ini masih banyak bis, jadi banyak binatang buas, bahkan gembala pun bisa menjadi bis ya, bisa memakan atau memangsa kita. Oke, sampai sini ada tambahan? Silakan. Ya, silakan. Sangat interesting sekali dengan gembala itu adalah dia bilang, I will set up one shepherd, saya akan mengangkat satu gembala atas mereka
yang akan mengembalakan, yaitu Daud, Iya, hambaku Daud. Dia akan memberi mereka makan, dan dia akan menjadi the shepherd. iya, Nah, kalau kita lihat S ini kan huruf besar ya, shepherd. Kalau bahasa iya, Inggris. besar siapa? Jadi ini Daud ini melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan, iya. Tetapi kenapa Daud yang Tuhan jadi contoh gitu? Kebetulan minggu ini anak-anak baca mengenai cerita Daud. Ada satu buku di sini yang kan di Indonesia itu kayak ada buku, kita lupa dia punya satu set buku Ellen White yang kalau para nabi dan bapa, para nabi dan raja, Iya, iya. kemudian terima segala zaman, Access of Pastor, kisah para rasul, itu kan ada kayak satu set gitu toh. Iya, iya. Kalau di apa kita di Indonesia apa dia penama Alpha dan Alpha Omega, Omega. ya? Iya, jadi Iya, satu, gitu. dua, ya. Jadi 1 sampai di sini conflict of ages. Nah, jadi itu kan untuk adult atau untuk orang-orang dewasa. Tapi di sini ada satu ya orang Advent yang mereka cetak itu buku khusus untuk anak-anak gitu. Jadi buku Alpha dan Omega tapi khusus versi untuk anak-anak, versi anak-anak. Ada gambar-gambarnya. Jadi mereka tulis itu mengikuti Alpha dan Omega lah ya, seperti itu, tapi dalam versi anak-anak gitu. Jadi tiap pagi orang baca itu untuk anak-anak, punya renungan pagi lah sama anak-anak. Bahasa sederhana mungkin kan, sederhana. Iya, lebih bahasa anak-anak dan lebih anak-anak bisa mengerti kan kalau renungan punya itu kan kayak dewasa gitu. Nah, kemudian mereka bahas mengenai Daud gitu ya. Jadi waktu saya baca kepada mereka mengenai Daud, kita juga lihat Daud sebagai gembala itu luar biasa ya. Jadi di cerita ya anak-anak itu yang mana Daud membunuh singa, membunuh beruang. Jadi dia mempertaruhkan nyawanya. Terus ada di cerita situ yang mana anak domba itu sudah di mulut singa, tapi Daud kasih buka dia punya mulut singa, seperti yang di ayat ini tadi, merampas anak domba itu dari mulut Daud. Nah, itulah gembala yang Tuhan sendiri itu. Kemudian itulah figur gembala yang Tuhan mau kepada kita gitu. Karena gembala-gembala yang palsu itu mereka tidak peduli terhadap domba-dombanya, dan kemudian kalau Daud sebagai gembala dia sangat berani ya dia. Karena kalau manusia melawan singa atau beruang, kita bisa saja mati ya, karena mereka itu binatang yang sangat buas dan sangat berbahaya. Tapi kalau mau mempertaruhkan bayi domba itu, mempertaruhkan nyawa kita, buka dia punya mulut, ambil anak domba itu kan, anak-anak waktu mereka baca itu kayak what? Gitu. Apa bayi domba di mulut singa tuh ambil sama Daud, kayak luar biasa begitu. Jadi itulah Tuhan berikan kepada kita tanggung jawab. Kan kita tanya diri sendiri kita, apa yang kita sudah lakukan begitu ya, kayak itu. Iya. Betul. Maksudnya enggak, itu kan butuh pengorbanan, itu kan butuh sacrifice untuk melakukan hal seperti itu. Jadi kita minta sama Tuhan, kita sudah terima pekabaran ini, banyak domba-domba yang di luar yang belum tahu pekabaran ini, yang udah mati kelaparan akan firman Tuhan dengan pekabaran ini. Jadi ini butuh sacrifice atau butuh pengorbanan untuk kita bisa memberitakan Injil. Tapi untuk memberitakan Injil itu, sekali lagi kita mau emphasize bahwa Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau mengorbankan, dan juga Tuhan membutuhkan kita untuk mengikuti jejak Dia ya, yaitu sebelum kita kasih firman Tuhan kepada orang lain, kita harus bergaul dengan mereka, kasih simpati, menolong mereka, kebutuhan mereka dalam sakit kita bisa tolong, apa aja gitu.
Di saat kita Iya. sudah menangkan mereka punya simpati, kemudian kita bisa kasih. Jadi jangan baru ketemu, ngana setelah kabar mereka ketiga, kalau ngana nggak terima konselusiran Roh Kudus. Bukan Iya, iya. begitu cara kita untuk Iya, betul. approach orang. Jadi kita harus minta kuasa dari surga untuk bisa membawa domba-domba yang hilang kepada Tuhan. Thank you. Iya. Iya, amin. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Oke. Jadi ada satu ajaran tentang ini ya. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yaitu Daud, tentang tongkat gembala ya. Tapi Daud sendiri di Mazmur 23 bilang, The Lord is my shepherd. Sedang Daud bilang, Tuhan itu adalah gembalaku. Jadi Daud bisa melakukan semua itu karena Tuhan yang menjadi gembala. Dia menuntun aku di padang berumput hijau, di lembah kekelaman. Dia bisa menyelamatkan domba-dombanya dari ancaman maut, dari serigala, karena Daud menjadikan Tuhan sebagai dia punya gembala. Jadi kita juga ya bisa mengandalkan Tuhan dalam mencari domba-domba yang hilang, menyelamatkan mereka, memberikan kebutuhan mereka ya, dan lain-lain. Menjadi gembala. Oke, ada lagi tambahan. Kita akan selesaikan saja satu materi judul kecil ini. Setelah itu kita akan akhiri kita punya Bible study ya. Oke, saya akan bacakan ya. Dikumpulkan oleh kebangkitan. Gathered by resurrection. Oke, persisnya bagaimana perhimpunan terakhir ini akan tercapai, kita akan diberitahu di pasal 37. Nah, ini di Yeskiel pasal 37 kalau nggak salah ini. Di mana akan ada perhimpunan. Lalu kekuasaan atau tangan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Kalau tulang-tulang ini amat kering, artinya sudah lama ya ini tulang-tulang ini berserakan. Dan banyak sekali ini tulang-tulang. Lalu ia berfirman padaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya padaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah padanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Bandingkan dengan Yohanes 5 ayat 25 sampai 29. Coba kita baca ya di Yohanes 5 ini. Oke. Saya akan Yohanes 5 ayat 25 sampai 29. Di Yohanes 5 ini dikatakan ayat 25, aku berkata padamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa padanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ini nubuatan tentang tulang-tulang itu ya, yang sudah lama kering, yang berserakan waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Yohanes 5 ayat 25 ayat sampai 29, mereka akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan kembali. Oke, lanjut. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali
dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan padaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara derak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tapi mereka belum bernafas. Maka firmannya padaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu atau angin, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah pada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya padaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya satu tentara yang sangat besar. Firman-Nya padaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang sama sekali ya. Artinya sudah sangat terhilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah pada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku padamu, ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian. Demikianlah firman Tuhan. Jadi inilah dikumpulkan dalam kebangkitan ya. Jadi kita semua akan dikumpulkan ya. Walaupun kita sudah mati nanti, kuasa Tuhan akan mengumpulkan kita. Dan kuasa yang sama juga adalah kuasa yang membangkitkan orang mati ini adalah kuasa sama dengan kuasa penginjilan ya, yang tadi telah dibahas di atas. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kalau kita mempunyai gembala yang agung, yaitu Yesus, kita tidak akan perlu takut dengan apapun yang akan kita hadapi. Oke, sampai sini ada tambahan? Ada masukan? Ya, silakan, Li. Jadi tambahan sedikit. Jadi ini kita lihat ya, ini perhimpunan atau gathering terakhir kita, di mana orang-orang mati akan dibangkitkan. Ini melambangkan juga bagaimana orang-orang mati ini dibangkit. Ini melambangkan pengharapan Israel ya, atau umat Tuhan. Ini pengharapannya kita kayak sudah tulang-tulang kering, udah enggak apa ya, nggak ada harapan, sudah tulang mau apa harapannya di situ. Tetapi ini kuasa Tuhan ini bagaimana dia membuat ada urat, ada daging, menutupi kulit sampai kasih nafas, dan yang tulang kering itu yang harusnya sudah akan jadi tanah itu hidup kembali kan. Ini luar biasa. Dan ini dia punya aplikasi air saman, di mana akan bangkit dengan dahsyat sekali. Ini dia punya kuasa ini. Tapi dibilang ini kuasa yang terakhir ini adalah sama dengan kuasa bagaimana pekabaran Injil akan dimasyhurkan ke seluruh dunia. Aduh, ini itu dia. Kita lihat bagaimana kuasa Injil dia punya dahsyat sama dengan itu. Iya, betul. Aduh, ini luar biasa ya. Kadang-kadang ketika kita belajar tentang Injil ini yang kayak misalnya cuma 5 orang, cuma sedikit yang kayak ini bagaimana ini ini bagaimana kepekaan ini mau dikebarkan ke seluruh dunia, orang-orang nggak tertarik dengan ini misalnya, kurang tertarik. Atau misalnya kita upload di YouTube cuma sedikit yang nonton. Tapi kita harus ingat ini pengharapan, ini kuasa Tuhan yang dahsyat ini akan menyertai pekabaran Injil ini. Kita akan lihat nanti ya, aduh ini kita percaya suatu saat nanti misalnya ini hanya sedikit atau nanti di YouTube sedikit, ini akan banyak sekali orang yang akan melihat, akan diberkati oleh pekabaran Injil ini. Ini Tuhan akan gunakan itu. Ini di luar kita punya kita punya
hayalan atau kita punya bayangan seperti apa, tetapi ini akan sangat dahsyat. Dan ya puji Tuhan, nah ini pengharapan untuk kita juga semua. Walaupun umat Tuhan sekarang ini, saat ini kita juga misalnya sudah jauh dari Tuhan, tampaknya mati, sama dengan Laodikia akan dimutahkan, tapi Tuhan sendiri akan menyelamatkan kita, Dia akan menghidupkan kita. Dan mudah-mudahan ya kita memiliki iman Abraham, percaya dengan apa yang Tuhan katakan, dan itu akan terjadi pada kita dan akan dihitung sebagai kebenaran bagi kita. Iya. Ya itu aja, Nang. Terima kasih, Li. Merupakan satu kesenangan ya kalau kita terlibat dalam penginjilan ini, di mana Tuhan mempergunakan kita, di mana kuasa Tuhan juga akan berlaku kepada kita. Dan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan seperti tulang-tulang kering ini akan dihidupkan kembali dan dikumpulkan ya melalui pekabaran Injil atau firman Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa ya kalau kita digunakan Tuhan untuk mengabarkan Injil. Ada lagi tambahan yang lain sebelum orang mau tutup ini? Oi, mungkin ada the last statement, Oi. Oh iya, Nang. Ya. Jadi ini juga tadi sudah bilang dia punya aplikasi yang sama, dan juga ini aplikasi waktu Tuhan Yesus datang untuk membangkitkan umat-umat bangsa Israel ya. Dan juga ini aplikasi yang lain juga mengenai dry bones atau tulang-tulang kering. Tulang-tulang kering kan ini sudah mati. Jadi pengharapan ke orang juga, maksudnya orang itu kan jemaat Laodikia yang sebenarnya sudah mati lah, orang punya kehidupan kerohanian. Dia kan sudah death, Ellen White bilang sudah mati gitu. Tapi satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kita bisa dihidupkan kembali lagi, bisa menjadi satu tentara yang hebat, atau bisa menjadi 144,000 lah untuk mengakhiri sejarah dunia ini. Tapi bagaimana untuk itu bisa di-accomplish, ya itu ya, kita harus dengar firman Tuhan, karena firman itu yang menghidupkan gitu. Iya, betul. Nah, untuk jadi tulang-tulang dikembalikan lagi, yaitu orang punya kehidupan spiritual setiap hari, bagaimana orang punya kehidupan mendengarkan firman Tuhan. Karena di pembahasan sebelumnya, domba-domba kan mengikuti gembala, ya kan? Ini di Yeskiel 37, orang yang bangkit mendengar firman Tuhan, hear the words of God. Waktu saya dengar, harus ikut gitu, karena nggak mungkin untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak mengikuti gembalanya. Jadi untuk orang-orang yang dibangkitkan, yang seharusnya mati, mereka mendengar firman Tuhan, kemudian mengikuti akan firman Tuhan itu sendiri. Nah, itulah orang-orang yang menjadi satu tentara yang besar, yang Tuhan akan gunakan untuk memberitakan firman Tuhan ini ke seluruh dunia. Dan memang tidak banyak ya, misalnya yang tadi Lali bilang, tidak banyak, memang realitinya begitu, tidak banyak orang yang suka dengan pekabaran ini. Kenapa? Karena kalau banyak orang yang suka, selama Tuhan Yesus datang, kabaran ini ditolak terus dari sejarah gereja 1888, 1893, di keep rejecting. Tapi one of this day akan Tuhan bangkitkan orang-orang yang akan menerima pekabaran ketiga. Tetapi dalam menerima pekabaran malaikat ketiga ini juga, kita juga di-challenge untuk menjadi gembala gitu. Bagaimana menyelamatkan domba-domba yang hilang gitu ya. Jadi apa juga yang tadi Lali bilang, yang hanya sedikit, memang betul, sampai kita merasa seperti, kalau tidak salah Elia atau siapa itu ya, yang dia bilang memang hanya kita sendiri, terus Tuhan bilang, itu banyak nabi Elia kan, banyak nabi-nabi yang lain yang kamu tidak tahu gitu. Sama orang dalam bingung ini sepertinya hanya orang-orang aja, tapi bukan hanya orang-orang aja. Kalau Tuhan buka orang mata, kita akan banyak sekali orang-orang di luar yang secara individu seperti orang-orang inilah yang untuk Tuhan akan gunakan gitu. Jadi Tuhan tidak menggunakan, kalau kita baca cerita kitab, Tuhan tidak pernah menggunakan quantity, dia gunakan quality. Ya kan, cerita Gideon, 10.000 berperang, Tuhan bilang nggak terlalu banyak. Gideon bilang,
itu musuh Iya. banyak begitu, terus 10.000 Iya. kasih kurang sampai hanya 300 orang melawan beribu-ribu tentara, itu kan kayak it's impossible. Tapi Tuhan Iya. hanya selalu menggunakan quality. Elijah hanya sendiri melawan nabi-nabi palsu. Kita Iya, lihat di betul. cerita kita. Nggak Iya. banyak, tapi itu yang hanya itu yang Tuhan membutuhkan gitu. Jadi Tuhan nggak butuh banyak. Puji Tuhan kalau banyak kayak itu, tapi it's not about quantity, it's about quality. Makanya Yes. dalam pekabaran ini pun kita juga diuji. Kalau nggak banyak orang, kamu masih mau untuk Iya, menerima betul. pekabaran ini atau enggak gitu ya. Puji Iya. Tuhan tetap aja kita, makanya kita bilang faithful in little things, Tuhan akan berikan kita lebih besar gitu. Tapi maksudnya lebih besar itu adalah Tuhan akan gunakan kita untuk loud cry gitu ya, seruan nyaring ke seluruh dunia. Orang-orang yang menolak pekabarannya itu akan diterlewatkan karena kesempatan sudah diberikan tapi tidak digunakan, ya kan? Sekarang kesempatan ada, orang belajar menerima kecurahan Roh Kudus dan Tuhan akan gunakan loud cry, dan kemudian di loud cry itu inilah yang tulang-tulang yang kering itu, yang orang-orang yang mati semua itu akan bangkit. Dan aplikasi yang terakhir itu adalah orang-orang semua yang menerima firman Tuhan akan dibangkitkan kedatangan Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan yang sudah mati Tuhan. Oke, itu aja nanti. Terima kasih atas tambahannya. Jadi kita maju terus, banyak orang atau sedikit, kita maju terus dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi tadi ada firman, jadi tulang-tulang itu dengan firman Tuhan atau pekabaran, mereka bertumbuh urat-urat, baru ada daging, baru kulit, tapi mereka belum hidup. Tapi dengan roh, jadi ada permintaan kedua ya, dia minta lagi. Lalu roh Tuhan datang, baru mereka dihidupkan kembali, baru mereka bisa hidup. Jadi mungkin ya mereka hidup itu karena roh Allah ya, karena roh Tuhan yang menghidupkan mereka. Jadi saat mereka hidup, ya gimana? Silakan nih. Roh itu kan the outpouring of the Holy Spirit kan. Iya betul. Holy Spirit gitu. Jadi roh itu the outpouring of the Holy Spirit, kecurahan Roh Kudus yang tanpa batas itu yang akan menghidupkan orang-orang di luar. Betul. Jadi gereja harus menerima outpouring of the Holy Spirit. Kan tulang-tulangnya sudah ketemu, join-joinnya, muscle-nya, tapi tak hidup. Di saat Holy Spirit itu, Holy Spirit itu di-pour out kepada gereja, itu akan kebangkitan rohani yang ini kan profesi untuk akhir zaman juga. Kebangkitan rohani yang luar biasa di dalam gereja, kemudian akan seruan nyaring, orang-orang juga akan menerima kecurahan Roh Kudus dan akan menjadi kebangkitan rohani yang besar. Oke, nah itu aja, thank you. Iya, terima kasih atas tambahannya. Oke, masih ada lagi yang mau kasih tambahan sebelum kita akan tutup? Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup ya kegiatan Bible Study kita. Oke. Nah, ini dia punya. Oke, halo, Li. Bisa dengar, Li? Iya. Ada bagian record. Bagian bawah. Nah.